Jadi ini surah Al-Fajr. Para ulama tafsir mengatakan waw di sini waw kasam, waw sumpah. Jadi Allah kalau menggunakan sumpah seperti ini berarti informasi yang datang setelahnya penting. Seperti Allah bilang wal asr. Ya. Jadi di sini Allah mengatakan wal fajr. Alif lam di kalimat al-fajr setelahnya itu punya makna. Kalau tidak pakai alif lam berarti Allah bersumpah semua subuh. Tapi alif lam ini berarti Allah ingin subuh tertentu. Dan subuh ini adalah subuh hari raya Idul Adha. Makanya para ulama sepakat mengatakan Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Karena adanya sumpah Allah ini. Jadi Allah seakan-akan berkata, demi subuh Idul Adha itu, kejarlah sholat subuhnya, sholat Idul Adhanya, dan berkurbannya. Idul Adha dikatakan oleh para ulama lebih afdal daripada Idul Fitri, maksudnya lebih besar pahalanya karena memang setelah sholat Idul Fitri tidak ada ibadah khusus lagi yang diperintahkan. Artinya tidak ada ibadah yang berhubungan dengan sholat Idul Fitrinya. Jadi masalah kasus kita sering silaturahim di Indonesia habis sholat Idul Fitri itu tradisi kita. Silaturahim ini dalam agama diperintahkan sepanjang tahun. Jadi tidak ada hubungannya habis sholat Idul Fitri orang bebas mengerjakan apa saja yang mubah. Ya. Boleh silaturahim, boleh tidur, boleh rekreasi itu pada hal-hal yang halal gak ada masalah. Tapi habis sholat Idul Adha ada ibadah kurban. Dan kurban ini langsung berhubungan dengan sholat idnya. Karena Allah mengatakan fasolli li rabbika wanhar. Sholatlah Idul Adha itu hai Muhammad dan ikuti setelahnya dengan kurban. Jadi memang berhubungan. Oleh karena itu Idul Adha lebih afdal karena ada ibadah yang berhubungan dengannya. Jadi dua ibadah pada hari itu. Kemudian walayalin ashar, dan kejar juga kata Allah, layal jamak daripada laila yang berarti malam. Dan kalau jamak berarti banyak, dan malam-malam. Asyar artinya 10. Dan kejarlah 10 malam berturut-turut sebelum subuh Idul Adha itu. Dan dengan adanya sumpah Allah di ayat kedua ini berarti ulama mengatakan 10 awal Zulhijjah lebih afdal. Sebagian ulama, bukan semua ya, 10 awal bulan Zulhijjah lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan. Dari mana kira-kira pertimbangannya? 10 akhir Ramadan ada Lailatul Qadar Ustaz? Benar ada. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Artinya kalau ada orang yang mengucapkan subhanallah atau bersedekah 1000 rupiah atau memberikan segelas air kepada orang yang haus, apa sajalah yang dilakukan di Lailatul Qadar itu, maka pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Sebagian ulama mengatakan sama dengan dia bersedekah 1000 rupiah tadi itu ya, selama 1000 bulan. Jadi besar sekali pahalanya. Tapi Lailatul Qadar ini hanya terjadi satu kali dan hanya terjadi di salah satu dari malam-malam ganjil. Kita disuruh mengejarnya di malam-malam ganjil saja, iya kan? Nah sekarang 10 awal bulan Zulhijjah ini disuruh oleh Allah ngejar semuanya, 10-10-nya. Mau genap, mau ganjil, pokoknya Allah bilang dalam surah Al-Fajr walayalin ashar, dan kejar 10 malam itu semuanya. Maka ulama mengatakan ini menandakan poin 1 tentang afdaliyahnya daripada 10 akhir Ramadan. Tinggal fadilahnya apa? Kalau itu lebih baik daripada 1000 bulan, kalau di sini fadilahnya apa? Hadis Bukhari menjelaskan
Kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana amal soleh, di sini kata-kata sepanjang tahun itu maknanya adalah termasuk Ramadan. Cuma hadisnya bunyinya tidak ada hari-hari sepanjang tahun saja sampai situ. Maknanya ada tambahan makna di sini, ulama hadis bilang termasuk Ramadan. Di mana amal saleh, bila dikerjakan di dalamnya, amal saleh di sini masuk amal wajib dan amal sunnah. Lebih Allah cintai maksudnya lebih afdal, lebih besar pahalanya dibandingkan amal saleh yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Jadi saya ulangi hadisnya, tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana amal saleh yang dikerjakan di dalamnya wajib atau sunnah lebih Allah cintai dibandingkan amal saleh yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Maka para sahabat penasaran sambil berkata, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Jihad pun di jalan Allah, berperang, meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan pekerjaan. Orang kalau jihad itu berat bu ya, karena mereka harus laki-laki ini tinggalkan kerjaan, tinggalkan istri, tinggalkan anak, tidak ada makanan, bisa ada bisa enggak, susah, enggak ada kamar mandi, kemudian mungkin bisa ditawan oleh musuh, bisa dibunuh. Nah, ini berat, tapi memang konsekuensinya juga luar biasa, karena kalau dia mati syahid bisa masuk surga tanpa hisab, memberikan banyak manfaat, 70 keluarganya dapat syafaat dan seterusnya. Maka jawaban Nabi SAW, jihad pun di jalan Allah belum bisa mengalahkan amalan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Kalau makna hadisnya, amalan sunnah sekecil apapun, senyum dengan muslim, sedekah dengan 1.000 rupiah, memberikan segelas air, selembar baju, pokoknya semua itu tidak ada yang bisa mengalahkannya ya, walaupun jihad di jalan Allah. Dan jihad ini berat gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, kecuali penutupan hadisnya, satu keadaan yang bisa mengalahkan atau sama ya, kecuali seorang laki-laki yang keluar membawa seluruh hartanya, dia pun membawa jiwanya ke medan perang, lalu dia tidak membawa pulang keduanya. Jadi dua-duanya nggak dibawa, artinya hartanya habis diinfakkan semua di jalan Allah, habis berperang dia juga ikut lalu mati syahid. Nah itu baru sama dengan amal sunnah yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Jadi pahalanya besar sekali. Makanya jangan sampai luput. Ini kebetulan kita sangat dekat ya. Hari ini tanggal berapa? 8 ya? 10 maaf. Berarti 5 hari lagi ya. 5 hari lagi dari sekarang. 15 ya. Iya, 15. Enggak, karena saya setelah hitung kembali, kalau kita ikut pemerintah lebarannya 24, kalau kita hitung 10 hari ke belakang tanggal 15. Itu kira-kira hari apa tuh coba? Kamis kan sekarang 10 ya, Selasa ya. Nah kalau memang mau puasa dari tanggal 14 kan itu Senin masuk berarti ya, ini mulai dari Senin nanti terus sampai 1 hari sebelum lebaran. Nanti kita bahas ibadah-ibadahnya, tapi yang jelas ini baru hadisnya dulu ya. Jadi ibadah apapun yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah itu lebih afdal daripada jihad, lebih afdal daripada jihad ya. Dan yang bisa menyamainya hanya ya, orang yang keluar berperang, berjihad, membawa seluruh hartanya dan jiwanya, kemudian dia tidak membawa pulang keduanya. Kalau kita lihat orang yang di Ramadan dapat Lailatul Qadar, mau dibandingkan dengan orang yang dapat pahala orang mati syahid plus mengeluarkan seluruh hartanya di medan perang, itu nggak bisa ketemu, jauh sekali.
Karena orang yang dapat Lailatul Qadar itu tetap jenazahnya dimandikan. Sementara orang mati syahid, jenazahnya sudah nggak dimandikan. Dianggap suci. Orang dimandikan maksudnya apa? Dibersihin, dikeluarin kotorannya. Karena takut masih ada najis-najisnya, dikembalikan kembali kepada Allah. Ini barang titipan. Tapi orang mati syahid mau luka, mau berdarah, pokoknya dengan bajunya saja ditaruh, Allah anggap suci. Yang kedua, orang dapat Lailatul Qadar tetap kena fitnah kubur. Tetap ada pertanyaan malaikat, siapa Tuhanmu, siapa Nabi, tetap ada. Dan itu penentuan, dia bisa jawab, maka kedepannya bisa selamat. Dia nggak bisa jawab, Allah buat nggak bisa jawab, dia akan celaka di depan, gitu kan? Karena pertanyaan ini walaupun orang Muslim sudah hafal Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, Kitab Al-Quran, tetap dia nggak bisa jawab nanti. Kalau emang dia banyak dosa, dia nggak bisa dijawab sama dia. Sementara orang mati syahid udah nggak ada pertanyaan mungkar nakir, nggak ada pertanyaan di kuburan, nggak ada fitnah. Yang ketiga, orang yang dapat Lailatul Qadar itu pada saat dibangkitkan di mahsyar tetap amalnya ditimbang. Sementara amal baik atau amal buruk ya. Sementara orang mati syahid nggak ada timbangan amal hari kiamat. Udah nggak perlu ditimbang karena semua dosanya sudah dimaafin. Pasti amal solehnya lebih berat, gitu kan? Yang keempat, orang dapat Lailatul Qadar, dia kalaupun berhasil lolos amal solehnya lebih banyak, belum ada jaminan dia bisa memberikan syafaat, pertolongan orang lain untuk ikut sama dia. Tapi orang mati syahid bisa memberikan 70 keluarganya. Bukan keluarganya, 70 orang yang dia kenal, bebas. Kamu sama saya, kamu sama saya, kamu saya ikut, langsung masuk. Yang penting dia muslim, walaupun dia bermaksiat. Itu Allah berikan karunia dia. Yang penting yang ditunjuk muslim. Yaitu sudah karunianya Allah sama dia kalau ditunjuk, gitu kan. Mungkin tadinya dia harus masuk neraka, dia tunjuk ini sama saya Allah, ini sama Allah kasih, karena diahnya. Orang mati syahid tuh. Yang kelima, orang yang dapat Lailatul Qadar belum ada jaminan masuk surga. Orang yang mati syahid dapat jaminan masuk surga. Orang yang dapat Lailatul Qadar yang keenam, masih belum ada gambaran lewat sirat seperti apa nih yang dibentangkan di atas neraka. Karena ada beberapa golongan tuh. Golongan yang pertama adalah orang yang lewat di atas sirat seperti wajahnya bulan purnama yang terang, kecepatannya seperti kilat. Golongan kedua ada orang yang seperti menunggangi kuda. Golongan ketiga seperti orang berlari. Golongan keempat seperti orang berjalan. Golongan kelima orang merangkak. Dan ada yang jatuh ke neraka. Nah, orang yang dapat Lailatul Qadar belum tahu nih golongan mana dia. Belum ada jaminan. Tapi orang mati syahid pasti golongan pertama, yang secepat kilat dan berwarna atau bercahaya seperti bulan purnama. Yang ketujuh, orang dapat Lailatul Qadar, kan? Belum ada jaminan untuk dapat derajat tertinggi di surga. Orang mati syahid dapat jaminan langsung masuk surga yang tertingginya.